8 lokasi di dunia itu, 2 ada di Amerika Selatan, 6 ada di Asia. Nah, yang dari 6 di Asia itu 1 di Indonesia. Jadi memang dari konteks keberadaannya, dia merupakan warisan dunia yang dititipkan di Indonesia, di bumi Borneo. Seperti itu yang sering kita jadikan sebagai bagian dari sosialisasi kepada masyarakat. Ya kami syukur ya, sekarang sudah ada kawasan konservasi sekitar 42.667 hektar ya. Tapi memang, dan itu melindungi sumber daya perikanan, zona inti mereka, tapi juga habitat yang mereka lintasi setiap hari, dan ada satu wilayah yang mereka kita bilang tempat melahirkan. Harapan kita ke depan, semoga saja Pusut ini tetap terjaga dengan baik, bukan hanya kami di Desa Pela, tetapi semuanya yang ada di Kaltim, Bank Indonesia maupun dunia. Karena Pusut Mahakam ini adalah warisan dunia yang dititipkan ke bumi Borneo ini untuk kita jaga. Kakinya harus di bawah, kakinya. Talinya langsung dijak ke bawah. Tapi tetap satu. Satu aja, Bu. Satu, tapi agak kecil. Mana orang yang begini masih minat? Mau. Takut pasti tidak. Ya, sebetulnya perhatian pemerintah itu jauh lebih lama dari tahun 1999. Pada tahun 1975, sebetulnya Menteri Pertanian pada waktu itu sudah mengeluarkan keputusan Menteri Pertanian yang menetapkan Pusat Mahakam sebagai satwa dilindungi. Tapi memang tentu prosesnya panjang ya, dan kalau kita lihat dari kurun waktu 20 tahun kemudian baru ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Kemudian baru tahun 2022 pemerintah kemudian menetapkan kawasan konservasi untuk pesut ini. Jadi, kalau kita lihat sebaran di dunia, dari 8 lokasi di dunia itu, 2 ada di Amerika Selatan, 6 ada di Asia. Nah, yang dari 6 di Asia itu 1 di Indonesia. Jadi memang dari konteks keberadaannya, ya, dia merupakan warisan dunia yang dititipkan di Indonesia, di bumi Borneo. Seperti itu yang sering kita jadikan sebagai bagian dari sosialisasi kepada masyarakat. Jadi ini harus dijaga, dilestarikan, karena bukan hanya milik kita, tapi juga milik warga dunia. Kita tahu bahwa populasi spesies ini tidak banyak. Penelitian terkini kita bisa melihat bahwa mungkin jumlah populasinya sekitar 70 sampai 80 individu saja. Kemudian mereka juga memiliki kemampuan reproduksi yang lambat. Kemudian yang ketiga, kenapa ditetapkan, karena Pusat Mahakam ini punya peran ekologis yang penting di pesisir, di ekosistem sungai, karena mereka berfungsi sebagai top predator atau predator pemangsa teratas.
Dan perlu dicatat bahwa kadang-kadang orang menghitung kelahiran dengan kematian, misalnya mati 5 kemudian lahir 5 itu sebagai sesuatu yang impas. Tapi di ekosistem tidak bekerja seperti itu. Rata-rata yang mati misalnya dewasa, mereka punya kemampuan reproduksi sehingga ketika mereka mati tidak digantikan. Selama tahun 2004 kita menemukan 5 ekor pesut mati, baik di pesut dewasa, remaja, dan masih bayi. Nah, kebanyakan setelah kita nekropsi ya, kita bedah itu, ya, jadi kita bongkar semua, kita lihat itu kebanyakan akumulasi rengge. Jadi mereka tuh menabrak rengge, itu kan rusak tuh rengge, itu kadang-kadang tertelan. Makin lama bertahun-tahun akumulasi di dalam lambungnya. Nah, kemudian juga terbentur benda tumpul, benda keras tumpul gitu ya, entah itu kena kapal atau tertabak ponton. Jadi kemarin kita kasih masukan juga ke perusahaan bahwa ini sangat-sangat potensi untuk bermasalah kan. Jadi kita akan minimal tuh 200 meter per ponton. Ya kami syukur ya, sekarang sudah ada kawasan konservasi sekitar 42.667 hektar ya. Tapi memang, dan itu melindungi sumber daya perikanan, zona inti mereka, tapi juga habitat yang mereka lintasi setiap hari, dan ada satu wilayah yang mereka bilang tempat melahirkan. Nah, di situ ada tiga kegiatan kami, pengawasan, pemberdayaan masyarakat dengan publikasi. Di situ kami bisa ikut di situ. Jadi kami sudah kepala dinas kami sudah menandatangani juga lewat bupati dengan dirjen PRL di kementerian dan juga di BPSPL kami membuat itu tadi nota kesepahaman. Paling masalah utamanya adalah illegal fishing ini. Kenapa? Karena pertama ya kan makanan pesut itu adalah anak-anak ikan kecil itu. Nah, illegal fishing ini ketika mereka menggunakan alat tersebut tidak hanya yang ikan-ikan biasa, ikan anak-anaknya pun juga mati. Nah, jadi kan itu berdampak ke pesut tadi itu. %70 memang dari pesut mati karena jaring. Jadi dari penyebab kita ketahui ya, karena ada sekitar 24% kita tidak tahu kenapa dia mati. Tapi dari yang kita ketahui, apalagi yang mungkin 5 tahun terakhir, ataupun kita selalu tahu kenapa dia mati. Karena melakukan itu tadi penelitian tambahan di laboratorium juga.
Kupur kah? Iya Bapak aja, kita pindah ke situ. Kita pindah aja. Jadinya ke situ, tadi lagi kita bubuli ke sini masuk ke sana. Ya, baik ya, kami sangat memikirkan itu dari dulu ya, karena kami paham kalau rengge, namanya jaring insang, sebetulnya bukan alat ilegal kan. Nah, sehingga kami juga mikir dan mereka menggunakan itu karena agak relatif murah untuk penggunaannya dan gampang. Kita keluar dari rumah, sungai di bawah, kita langsung menaruh rengge, jadi ya ikan seperti itu. Nah, untuk itu kami pelajari ternyata di laut untuk misalnya menjauhkan lumba-lumba dari jaring itu ada namanya alat pinggar. Bentuknya seperti pisang, namanya banana pinggar, dan itu bisa menjauhkan lumba-lumba. Ya kami syukur ya, sekarang sudah ada kawasan konservasi sekitar 42.667 hektar ya. Tapi memang dan itu melindungi sumber daya perikanan, zona inti mereka, tapi juga habitat yang mereka lintasi setiap hari dan ada satu wilayah yang mereka kita bilang tempat melahirkan. Jadi danau karena telah melahirkan harusnya tempatnya agak lebih dangkal tanpa arus supaya anak tidak dengan mudah bisa dinaikkan ke permukaan. BPSK Pontianak terus berupaya melindungi Pesut Mahakam melalui berbagai program konservasi yang telah dijalankan di kawasan konservasi perairan Mahakam. Dalam rencana pengelolaan jangka menengah, target utama yang ditetapkan adalah meningkatkan kondisi konservasi Mahakam hingga tahun 2042. Pada 5 tahun pertama, langkah-langkah strategis yang dilakukan ini meliputi peningkatan frekuensi dan cakupan pengawasan, pemantauan kondisi populasi secara berkala, serta pengendalian ancaman di wilayah konservasi agar tetap stabil atau berkurang. Masyarakat diajak untuk melaporkan kegiatan yang tidak sesuai dengan aturan melalui hotline yang telah kita sediakan. Papan informasi juga dipasang di desa-desa serta zona inti kawasan konservasi untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya menjaga lingkungan dan menerapkan praktik perikanan yang berkelanjutan di Sungai Mahakam. Nah, selain itu, BPSPL juga berperan aktif dalam kegiatan monitoring populasi, pemetaan habitat, serta pengukuran kualitas air guna memastikan kondisi habitat Pesut Mahakam tetap terjaga. Nah, salah satu langkah yang telah dilakukan adalah meningkatkan kesadaran masyarakat di sekitar kawasan konservasi melalui sosialisasi mengenai rencana pengelolaan serta edukasi tentang jenis ikan yang dilindungi di kawasan konservasi. Nah, sosialisasi ini bertujuan untuk menanamkan pemahaman akan pentingnya pengelolaan kawasan secara berkelanjutan demi menjaga keseimbangan ekosistem. Harapan kita ke depan, semoga saja pesut ini tetap terjaga dengan baik, bukan hanya kami di Desa Pelah, tetapi semuanya yang ada di Kaltim, Bank Indonesia maupun dunia. Karena pesut Mahakam ini adalah warisan dunia yang dititipkan ke bumi Borneo ini untuk kita jaga.
Itu pun bisa sangat atraktif, meskipun biasanya mungkin karena air tidak seringan dengan air laut, tapi dia bisa juga lompat tinggi atau bisa lompat ke belakang, dan suara juga di bawah air itu sangat vokal sekali. Mereka juga punya di bawah air itu kedengaran siulan. Siulan itu mencerminkan nama dia. Jadi misalnya dia siulan antar individu bisa berbeda-beda juga. Jadi mereka tahu ini si A, si B. Karena air keruh kan, mereka nggak bisa saling melihat. Jadi mereka mengenal satu individu sama yang lain melalui siulan itu tadi. Nama saya Bapak Hanafiah. Saya sebagai nelayan di Desa Pelah. Waktu remaja sudah ikut orang tua kan, jadi nelayan ya awal-awal itu kan. Saya cari nangkap, bisa nangkap udang atau ikan itu di danau. Kalau air banjir bisa di rawa di pinggir-pinggir danau. Bisa cari udang atau ikan. Ya, untuk tangkap yang tidak berbahaya itu kan banyak aja gitu kan. Bukannya yang berbahaya itu keringgi itu aja untuk ke pesut itu. Kalau tangkap yang lain kan enggak juga. Enggak berpengaruh. Kadang-kadang ya memang ada menguntungkan kalau sesuatu alat tangkap yang bisa menguntungkan untuk nelayan. Ada juga manfaatnya ada pesut itu. Misalnya ada ikan di laut, ada pasang alat-alat orang di pinggir. Ini macam sawar apa sini ada juluk. Ikan di laut kalau ada pesut ya kan ke pinggir. Otomatis karena alat tangkap masa nelayan bisa juga ada menguntungkan di situ. Setelah pesut itu masuk ke dalam ekowisata, saat ini mereka lebih proaktif lagi menjaga pesut itu. Mereka berusaha agar pesut itu jangan sampai artinya tidak ada lagi di sini. Dari mulut ke mulut itu mereka, artinya pesut ini akan berkembang kalau kita sama-sama menjaga dengan menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan, alat tangkap yang sifatnya tidak monopoli. Karena salah satu makan dari pesut ini tadi kan ikan. Nah, itu yang mereka jaga. Jadi kita ada alat transportasi kita berupa perahu dan kapal-kapal wisata yang ada di Desa Pelah. Nah, ketika kita penjemputan, kita sudah melakukan edukasi di mana kita melakukan trip tadi dengan aturan yang ada. Aturannya adalah
di mana kita di sini melakukan tidak boleh terlalu kencang, dan ketika pesut muncul itu harus mematikan mesin. Nah, di situ edukasi kita kepada wisatawan. Di tahun 2018 kita ada bekerja sama dengan salah satu perusahaan di bawah naungan BUMN. Kemudian dia buatkan satu museum yang permanen. Nah, sampai sekarang sudah masih. Nah, fungsi dari museum nelayan ini adalah sebagai edukasi bagi tamu dan juga warga desa Pelah, di mana informasi tentang pesut, kemudian alat tangkap yang ramah lingkungan itu ada di dalam museum itu. Kemudian dengan teknik yang sekarang menggunakan digitalisasi, nah kita coba semua alat tangkap nelayan itu menggunakan barcode atau barcode yang menggunakan di scan, nanti muncul penjelasan-penjelasan baik itu alat tangkap maupun tentang pesut Mahakam dan desa Pelah. Harapan kita ke depan, semoga saja pesut ini tetap terjaga dengan baik, bukan hanya kami di desa Pelah, tetapi semuanya yang ada di Kaltim, Indonesia maupun dunia. Karena pesut Mahakam ini adalah warisan dunia yang dititipkan ke bumi Borneo ini untuk kita jaga. Pesut Mahakam ini sangat banyak manfaatnya. Jadi yang saya tahu itu, apalagi kalau musim ikan, pesut Mahakam itu kan dia banyak kesini kalau musim ikan itu, karena dia makannya ikan. Jadi kadang-kadang sampai puluhan satu kali muncul. Itu ketahuan kalau musim ikan pasti pesutnya juga banyak kesini. Makna untuk saya sendiri bagi pesut Mahakam itu hewan mamalia yang sangat saya cintai. Kenapa? Karena hewan mamalia ini satu-satunya di dunia yang ada di desa kami tercinta, yaitu Desa Pelah. Pasti dia makan ikan gitu kan. Lalu di situ banyak ikannya, kalau manfaatnya bagi nelayan. Kalau pesutnya ke hulu, airnya dalam. Kalau balik ceritanya kan airnya tuh turun gitu, airnya surut gitu kan.